Kabar baik bagi pesepak bolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Marten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Marten akan memperkuat tim nasional, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kami menyambut kedatangannya dengan tangan terbuka dan menanti tim nasional Indonesia meraih performa yang lebih baik. Assalamualaikum, salam melihat bola. Alhamdulillah, akhirnya Bapak Erick Thohir telah resmi mengumumkan bahwa Marten Paes, kiper yang akan menjadi andalan tim nasional Indonesia, berhak atau diizinkan untuk membela tim nasional Indonesia pada round ketiga kualifikasi Piala Dunia September nanti. Hal ini telah resmi di-announce oleh Bapak Erick Thohir sendiri melalui akun Instagramnya pada tanggal 18 Agustus kemarin ya. Berkat perjuangan dari PSSI dan juga segenap seluruh masyarakat Indonesia, dan utamanya setelah melalui sidang CAS atau pengadilan arbitrase olahraga FIFA, akhirnya yang dimenangkan oleh PSSI sehingga mengizinkan atau membolehkan Marten Paes membela tim nasional Indonesia. Dan dengan segera Bapak Erick Thohir melalui PSSI mendaftarkan Marten Paes langsung ke dalam skuad tim nasional Indonesia untuk memperkuat kualifikasi Piala Dunia round 3 nanti melawan Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. Oke ya, ini tentunya kabar yang sangat membahagiakan, membanggakan, tetapi tidak mengejutkan ya. Kenapa tidak mengejutkan? Karena memang ini sudah menjadi harapan bersama, sudah menjadi keyakinan bersama seluruh pencinta sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, bahwa Marten Paes pasti akan diperjuangkan dan pasti akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Lalu pertanyaannya, kenapa sih dan awal mulanya kenapa Marten Paes ini kok nggak bisa membela tim nasional Indonesia dan sampai harus mengikuti sidang CAS terlebih dahulu untuk bisa mengikuti atau bisa membela tim nasional Indonesia? Padahal ya kita tahu Marten Paes ini sudah menjadi WNI sejak April 2024 lalu ya, dan diharapkan bisa membela tim nasional Indonesia ketika menghadapi Filipina dan Irak pada kualifikasi round kedua kemarin. Tetapi ternyata masih belum bisa karena belum adanya keputusan resmi dari pengadilan olahraga ya. Nah, alasannya adalah pada saat usia 22 atau di atas usia 21, Marten Paes ini ternyata sudah pernah membela tim nasional Belanda, sehingga itu yang menjadi alasan bahwa bagi FIFA melarang atau tidak mengizinkan Marten Paes untuk membela tim nasional Indonesia. Jadi ketika pemain itu sudah melewati usia 21 dan dia sudah pernah membela negara lain, jadi tidak bisa serta-merta pindah atau membela tim nasional yang lain gitu. Kecuali dia masih di bawah usia 21. Nah, itu seperti yang lain ya, seperti Hafner atau James Reven atau Stroik dan lain-lain, itu bisa membela tim nasional Indonesia langsung gitu ya. Nah, alhamdulillahnya Marten Paes sudah bergabung dan sudah bisa membela tim nasional Indonesia. Dan ini tidak menjadi satu kabar yang tidak menyenangkan bagi kiper yang lain seperti Hernando Ari dan juga Adi Satrio yang kita tahu adalah andalan tim nasional Indonesia ya. Hernando Ari tetap menjadi pilar utama tim nasional Indonesia dan dia sudah resmi mendapatkan surat pemanggilan untuk tim nasional untuk membela di laga Arab Saudi dan juga Australia di round ketiga nanti, sehingga tidak ada, bahkan Hernando sendiri dia welcome dengan kehadirannya Marten Paes ini, dan bahkan dia merasa senang dan
ingin belajar justru dengan Martin Pais ini, sehingga bisa lebih meningkatkan lagi skill dan performanya. Ini luar biasa ya, kita harus acungi jempol, harus salut juga dengan respon positif yang diberikan oleh Hernando Ari dan mungkin juga oleh Adi Satrio dan kiper nasional Indonesia yang lain seperti Nadeo. Ya tidak seperti beberapa pemain lokal kemarin ya yang waktu ketika BRI Liga 1 atau PT LIB meresmikan atau membolehkan bahwa setiap klub itu memiliki 8 pemain asing sekaligus. 8 pemain asing sekaligus, tetapi hanya 6 yang boleh main ke lapangan ya, dan serentak para pemain lokal itu memajang gambar hitam ya, menandakan turut berduka cita mungkin. Ya, ini salah satu bentuk kekhawatiran bagi mereka, dan sebenarnya ini tidak boleh terjadi ya, mental seperti itu tidak boleh terjadi ya. Kita harus, kalau memang kita memiliki kompetensi, memiliki performa yang baik ya, siap aja gitu untuk bersaing dengan siapapun gitu, mau pemain asing sekalipun gitu ya. Jadi jangan lembek, karena Anda pemain, Anda atlet, Anda tunjukkan performanya, kinerjanya. Jadi bukan merasa minder atau merasa tersaingi dan lain sebagainya. Oke, kita lihat profil dari Martin Pais ini ya, yang akan membela tim nasional Indonesia nanti. Jadi Martin Pais ini usianya sudah 26 tahun, dan ini sebenarnya usia yang emas ya, dimana performa ini seharusnya sudah matang ya, usia matang sebenarnya untuk sepak bola. Dan dia awal karir masuk di Nijmegen ya. Nijmegen itu awal kelahirannya juga, atau kota kelahirannya di Belanda. Lalu pada 2018 dia ke FC Utrecht. Ini timnya Irvar Jenner ya, timnya Irvar Jenner di Belanda, FC Utrecht. Dan juga sejak 2022 sampai sekarang dia membela FC Dallas di Liga Amerika Serikat atau MLS ya, Major Soccer League. Nah, Martin Pais ini tingginya lumayan tinggi ya, 1,92 meter. Nah, sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh tim nasional kita, jadi memiliki seorang penjaga gawang yang posturnya tinggi, karena nanti yang akan dihadapi oleh Indonesia di round ketiga, dan alhamdulillah atau insya Allah kalau misalnya nanti lolos ke Piala Dunia, ini yang dihadapi adalah tim-tim dengan postur atau tinggi badan yang di atas 180 ya, 190. Jadi ya kayak tim-tim Eropa, tim Amerika, Afrika itu kan tinggi-tinggi besar semua badannya. Jadi untuk menghadapi itu ya kita perlu kiper juga yang besar, dan juga back-back yang tinggi besar juga. Nah, sekarang kan untuk pemain belakang kita sudah punya, ada Jay Ises, ada Jordi Amat yang secara postur bisa lah untuk mengimbangi ya. Dan sebenarnya ada juga Elkan Baget, tapi sekarang ada masalah ya. Saya rasa bukan hanya timnas Indonesia ya yang membutuhkan seorang Martin Pais yang dengan tinggi atau postur badannya tinggi menjulang ya, sekitar 1,9 meter. Saat ini trennya adalah di BRI Liga 1 pun sudah banyak yang memakai jasa pemain asing atau kiper-kiper asing dengan tinggi badan atau postur tinggi yang menjulang, yang bisa mengawal gawangnya ini dengan sangat baik. Contoh ya, Frigeri di Arema Malang, dan juga sekarang saat ini yang terbaru Persija kedatangan Carlos Eduardo dari Brazil. Nah, itu semua posturnya tinggi besar ya. Dan Dewa United Sonny Steven, lalu Maringga di Bali United, dan yang terbaru yang sangat luar biasa adalah Persita dengan Igor Rodrigueznya. Dan beberapa klub lain juga sudah menggunakan jasa pemain asing ya untuk kipernya ini, selain juga dengan posisi back ya. Kalau dulu sih kita saksikan atau kita lihat bahwa yang paling sering posisi untuk pemain asing itu adalah striker ya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser atau sudah menambah, bukan bergeser, bertambah. Jadi bukan hanya striker tetapi juga pemain belakang dan penjaga gawang, karena itu memang sangat dibutuhkan itu postur yang tinggi dan besar ya. Nah, Martin Pais ini nanti ketika menghadapi tim-tim Timur Tengah, Arab Saudi dan juga
Australia, dan mungkin hanya Jepang kali ya yang posturnya agak berimbang lah dengan Indonesia. Nah, dengan kehadiran Maarten Paes ini ya diharapkan bisa menjadi satu kekuatan yang kokoh di lini belakang ya. Jadi untuk lini serangnya dan juga untuk middle playernya ini tidak khawatir lagi dengan apa yang terjadi di belakang ya. Jadi tidak ada blunder-blunder kita harapkan ya. Dan juga tidak ada kekhawatiran terjadinya serangan balik atau gol yang diciptakan oleh karena kesalahan dari kiper. Oke. Nah, Hernando sendiri ini postur tubuhnya 1,79 atau 1,8 lah ya kalau kita bulatkan. Jadi ya memang kalah jauh ya dengan Maarten Paes. Tetapi kalau untuk skill dan performa ya bisa diadu ya. Artinya kita lihat di lapangan aja gitu mana yang terbaik. Hanya memang kalau untuk postur dan tinggi badan ini yang pastinya sudah lebih unggul Maarten Paes. Dan Maarten Paes ini di harga transfer marketnya itu sekitar 1,5 M ya, atau sekitar 26 M lah. Jadi 26 M Indonesia rupiah, 26 M rupiah atau 1,5 euro ya, 1,5 juta euro. Ini cukup mahal juga, salah satu penjaga gawang termahal di timnas ya, di timnas. Nah, Hernando sendiri sekitar 250.000 atau sekitar 4,3 M ya. Jadi memang jauh perbedaannya, dan ini akan menandakan bahwa skuad tim nasional Indonesia ini akan semakin mahal, akan semakin tinggi lah ya levelnya dibandingkan dengan, jadi sejajar lah dengan negara-negara kuat Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Jadi nggak kacangan juga, walaupun kita secara ranking itu berada di ranking yang sangat jauh di bawah, ratusan ke bawah ya. Oke. Saya rasa ini satu kabar baik yang sudah sangat lama dinantikan oleh tim nasional Indonesia, dan nanti kita saksikan pertandingan pertama atau perdana Maarten Paes menghadapi Arab Saudi. Kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang positif, yang baik. Begitu juga ketika dia akan tampil nanti di GBK melawan Australia. Itu tentunya akan menjadi pemandangan yang sangat indah, yang sangat menarik ya bagi para pencinta sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, di mana kehadiran penjaga gawang baru Indonesia itu yaitu tim nasional kita, Maarten Paes, berada di depan gawangnya ya. Ini satu pemandangan yang luar biasa, dan kita harapkan tentunya hasilnya yang terbaik ya, menang, itu intinya. Oke, saya rasa itu cukup untuk kehadiran Maarten Paes, dan juga di tim nasional Indonesia kita harapkan yang terbaik. Doanya semuanya seluruh pencinta sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional.